Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neva Nur Zakia dengan NIM 2350191176. Saya akan mempresentasikan tentang isolasi dan identifikasi senyawa flavonoid pada daun tapak dara. Topik bahasan yang utama adalah latar belakang dan tujuan. Berikut terdapat morfologi dari tanaman tapak dara. Divisi Plantae, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotylodaceae, bangsa Gentinales, suku Apocynaceae, marga Cataratus, spesies Cataratus roseus. Tanaman tapak dara selama ini dikenal luas karena kandungan alkaloidnya. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa tanaman ini juga kaya akan senyawa polifenol, terutama flavonoid, yang memiliki peran krusial sebagai agen antioksidan. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk mendalami profil flavonoid pada daun Cataratus roseus atau tapak dara, serta mempelajari metode isolasi yang tepat agar senyawa ini dapat dimanfaatkan secara optimal. Tujuannya untuk mengidentifikasi profil flavonoid dan metode isolasi tepat pada daun. Tujuannya untuk mengidentifikasi profil flavonoid dan metode isolasi yang tepat dari daun. Selanjutnya, mengapa sih daun yang digunakan? Menurut data komparatif Hira et al. 2024, daun tapak dara memiliki total flavonoid contents atau TFC tertinggi dibandingkan akar, batang, dan bunga, yakni 18,21 kurang lebih 0,33 mg QA per gram. Berikut data tabel yang saya dapatkan dari jurnal. Kemudian, profil kimiawi didominasi oleh golongan flavonol, khususnya quercetin dan kaempferol. Senyawa berada dalam bentuk glikosida atau terikat gula sehingga bersifat hidrofobik. Berikut juga terdapat tabel hasil penelitian yang menunjukkan bahwa fraksi N-heksan dan etilasetat dari ekstrak etanol daun Cataratus roseus atau tapak dara mengandung senyawa aktif yang berbeda berdasarkan tingkat kepolarannya. Fraksi N-heksan terdeteksi mengandung senyawa alkaloid dengan nilai RF 0,28, 0,33, dan 0,39. Sedangkan untuk flavonoid dengan nilai RF 0,28. Yang selanjutnya ada fraksinasi, yaitu menggunakan pemisahan cair-cair N-heksan untuk pembersih dan etilasetat untuk isolat target. Berikut terdapat tabel hasil fraksi ekstrak etanol daun tapak dara menggunakan N-heksan, etilasetat, dan aquades. Berat ekstrak yang diuji yaitu 10 gram dengan volume pelarut 100 ml. Berikut hasil fraksi yang didapat. Kemudian ada juga proses ekstraksi, yaitu hasil yang didapat berupa ekstrak dimaserasi dengan etanol 96%. Yang selanjutnya ada fraksinasi, yaitu menggunakan pemisahan cair-cair N-heksan untuk pembersih dan etilasetat untuk isolat target. Berikut terdapat tabel hasil fraksi ekstrak etanol daun tapak dara menggunakan N-heksan, etilasetat, dan aquades. Berat ekstrak yang diuji yaitu 10 gram dengan volume pelarut 100 ml. Berikut hasil fraksi yang didapat. Selanjutnya ada pemurnian menggunakan kromatografi kolom, vasodium silika gel, dan sistem elusinya kloroform metanol 1:4. Berikut juga terdapat literatur tabel hasil orientasi fase gerak,
yang menggunakan LUN-KLT berupa kloroform dan banding metanol 1:4, 2:3, 3:2, dan 4:1. Tetapi hasil yang optimum terdapat pada perbandingan 1:4. Selanjutnya, ada identifikasi dan hasil. Yang pertama, uji KLT. Fase diam yang digunakan adalah silika gel GF 254 nm. Fase gerak yang digunakan etil asetat banding asam format banding air dengan perbandingan 8:1:1. Kemudian ada deteksi menggunakan lampu UV 365 nm dengan penampak bercak AlCl3. Jika hasil positif yaitu berfluoresensi kuning. Kemudian dianalisis menggunakan spekter fotometri visible dengan adanya pergeseran batokromik. Topik bahasan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu daun tapak dara Cataratus roseus terbukti merupakan organ tanaman dengan kadar total flavonoid contents atau TFC tertinggi yang didominasi oleh senyawa golongan flavonol yaitu quercetin dan kaempferol. Kemudian, vaksinasi menggunakan etil asetat terbukti efektif untuk mendapatkan isolat flavonoid dan memisahkannya dari pengotor nonpolar. Keberhasilan isolasi dan identifikasi senyawa flavonoid ini memberikan landasan empiris yang kuat bagi pemanfaatan tapak dara sebagai agen terapeutik, khususnya dalam pengembangan obat dengan aktivitas antioksidan dan anti kanker yang berasal dari bahan alam. Baik, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.